Anak mak namanya. Pokoknya kalian. Anak mami. Anak saya begitu. Anak saya juga begitu, tapi kalau banyak temannya nggak ada ya sendiri. Kalau nggak ada aja. Ada anaknya yang gede nih kata hati. Minta. Itu ada. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu ta'ala fi kitabil karim wa billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u 'al-yatim wa yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladhina hum 'an salatihim sahun. Alladhina hum yura'un wa yamna'un al-ma'an. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Hadirin pada undangan, bapak-bapak yang saya hormati, anak-anak yang saya sayangi. Sebelumnya mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat ini kita masih diberikan beberapa nikmat sehat walafiat, nikmat iman Islam, sehingga dengan nikmat ini kita bisa bertatap muka, bermuwajahah dalam acara santunan anak yatim dan duafa. Salawat juga salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak dengerin ya, jangan ngobrol dulu, konsentrasi. Ini saya mau belajar ngomong. Orang mau belajar salah-salah wajar kan? Ya mau belajar ngomong dulu nih. Karena saya juga nggak biasa nih, karena musyawarah nih, hasil musyawarah disuruh sedekat, ya udah terpaksa dengan terbata-bata menyampaikan. Mudah-mudahan apa yang sampaikan bisa bermanfaat pada yang mendengarkan. Hadirin jamaah, para undangan, bapak-bapak, ibu-ibu, adik yang sama-sama saya cintai. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Anak-anak, ada yang tahu nggak apa artinya? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ada yang tahu nggak? Fajri, tahu nggak? Apa? Aduh, berarti nih yang diajarin udah nggak nempel di otak nih. Hah? Nggak nempel di otak nih. Kalau bapak-bapak nggak saya tanya, kalau bapak-bapak insya Allah lancar. Makanya yang saya tanya anak-anak. Masalahnya bapak-bapak kan umurnya lebih tua, otomatis ilmunya lebih banyak. Pengalaman. Tanya anak-anak. Jadi ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Hah? Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang yang selalu menghardik Anak yatim. anak yatim. Sekarang saya tanya anak-anak, apa yang disebut dengan anak yatim? Jadi apa yang disebut dengan anak yatim? Hah? Tahu nggak? Anak yatim itu anak yang kecil sebelum balik yang ditinggal oleh orang tuanya atau ayahnya, itu anak yatim. Di sini ada yang umurnya lebih dari 16 tahun nggak? Ada. Kamu 16 tahun ya? Ya kalau 16 tahun berarti nanti nggak dapat besek, berarti nanti masalahnya udah lewat waktunya. Masalahnya di situ besek lumayan, duitnya aja 200.000, belum yang lain. Amin. Jadi
Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, orang yang selalu menghardik itu apa artinya menghardik itu apa? Memarahi, membenci, membenci anak yatim. Tuh. Tapi belum dijawab katanya tadi apa? Anak yatim itu apa? Anak yatim itu anak yang ditinggal oleh bapaknya, oleh ayahnya selagi dia belum berumur balik atau 15 tahun. Sekarang kalau piatu apa piatu? Hah? Piatu. Aduh, ini yatim piatu maunya hadiahnya doang, tapi artinya nggak tahu nih. Piatu itu apa? Anak kecil yang belum balik, dia tinggal oleh ibunya. Itu namanya piatu. Kalau yatim piatu, berarti lengkap udah. Yang ditinggal oleh ayahnya sama ibunya. Siapa yang di sini ditinggal oleh ayah sama ibunya ngacung? Hah? Ya, ditinggal oleh ayah ibunya sama ngacung. Berarti cuma sebelah ya. Terus lanjut, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, dan tidak mau mempedulikan ngasih makan sama orang miskin. Nah, orang miskin ini banyak. Kalau yatim piatu terbatas, yaitu ya tadi dibilangin. Tapi kalau orang miskin banyak yang makannya susah, makannya susah sehari nggak dapat, kadang-kala puasa itu karena susah, itu namanya orang miskin. Fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Tuh, orang sholat itu bisa celaka. Tahukah orang yang sholat bisa celaka? Maksudnya gimana? Yang itu yang melalaikan sholatnya. Sholatnya lalai gimana? Yang pertama, kalau masalah lalai sholat ini ada dua. Satu masalah lalai waktu, yang kedua masalah lalai konsentrasi. Sekarang masalah lalai waktu. Sholat subuh jam berapa? Ayo, adik-adik. Sholat subuh jam berapa sekarang? Kalau sholatnya jam setengah 7, berarti setengah 7 jadwalnya. Ya. Jadi yang disebut melalaikan waktu itu, kalau kita sholat subuh punya jam setengah 5, sholatnya jam 7 apa jam 6, itu namanya melalaikan waktu sholat subuh. Saya mau tanya nih sama anak yatim nih. Kalau bapak-bapak insya Allah semua pada sholat subuh tadi. Halo, anak-anak, siapa tadi yang nggak sholat subuh? Halo, ngacung tadi yang nggak sholat subuh. Ayo. As-salatu khairum minan naum. Jadi malah narik selimutnya, bukannya sholat. Ya. Mungkin bapaknya juga ada yang seperti ini, tapi nggak di sini. Di sini mah nggak ada, insya Allah. Amin. Jauh. Di sini mah orang-orangnya pada taat semua, amin. Jadi gitu ya, yang melalaikan sholat itu, yang pertama lalai waktu, jadi tidak tepat. Ini udah waktu aja anak-anak, ayo aja tuh main game tuh. Masya Allah, sholat asar jam 4, tanggung main game. Akhirnya jam berapa sholat asar? Jam 5 lah, setengah 6 lah. Nah itu matalah. Nah jadi ikhlas. Namanya ikhlas itu apa? Nggak diingat-ingat lagi. Jadi ikhlas nggak diingat-ingat lagi. Sebagai kita, contohnya kita makan ayam nih, Masya Allah, makan rendang, makan opor. Terus kalau kita ke WC, diingat-ingat nggak tuh? Masya Allah, ingat udah dibuang ke WC. Nah, jadi harus ikhlas, seperti itulah kita beramal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak ingin dipuji oleh orang, jadi begitu. Alladzina hum yura'una yang naulan maun. Jadi yang naulan maun ini tidak mau menolong sesama manusia. Menolong itu banyak, menolong masalah harta lah, menolong masalah tenaga lah, lagi lebih-lebih menolong masalah
mengingatkan masalah kita hidup di dunia sementara. Berapa umur kita sementara sekarang rata-rata? Kalau zaman dulu masalah Nabi Adam 1000 tahun, Nabi Nuh 950 tahun. Mereka dulu zaman dulu mah nabi-nabi orang-orang terdahulu mah jadi umurnya panjang-panjang. Kalau sekarang paling masalah udah 40 tahun udah kena stroke, udah kena macam-macam penyakitnya udah zaman sekarang itu. Jadi apa? Kita ini hidup di dunia ini gak lama-lama lagi. Paling lama 60-70 tahun. Makanya kita harus siap-siap ibadah nih. Ibadah sehari-hari terutama salat. As-sholatu imaduddin. Apa itu artinya? Sholat itu tiangnya agama. Kalau rumah nggak ada tiangnya gimana? Roboh nggak? Roboh. Jadi sholat itu bagaikan kepala di dalam badan. Sekarang saya mau tanya, kalau badan nggak ada kepalanya hidup nggak? Hidup nggak? Takut. Coba kalau ada orang jalan-jalan nggak ada kepalanya takut kan? Tapi kalau ada kaki walaupun buntung, tangan buntung, hidup nggak? Hidup. Artinya begini, sholat itu ibarat kepala di badan itu. Jadi kalau sholat itu nggak dikerjakan, ibadah yang lain juga nggak diterima, kurang afdol. Makanya itu awalu yuhasabu bihil abdu yaumil qiyamati sholat. Jadi nanti di akhirat yang akan dihisab pertama itu ditanyakan oleh Subhanahu wa Ta'ala masalah sholat. Masalah sholat bukan masalah lain-lain. Kalau sholatnya benar, yang lain juga pasti ikut benar. Jadi gitu pentingnya masalah sholat. Kita sama-sama usahakan ya. Walaupun kita capek apa gimana istilahnya kan ada kerjaan yang berat, tapi walaupun bagaimanapun sholat kita jangan kita tinggalkan. Kalau kita mati nih, masuk ke kubur, kita nggak bawa istri yang cantik, nggak dimarahin, nggak bawa mobil mewah, nggak dimarahin, nggak bawa kita pangkat yang banyak dan tinggi, nggak dimarahin. Tapi kalau kita mati masuk ke kubur, kalau kita nggak bawa amal ibadah terutama masalah sholat, masya Allah, celaka kita bakal celaka. Penyesalan akan ada di akhir, bukan di awal. Depan. Tapi ada enggak yang penyesalan di depan? Ada enggak? Ada. Apa? Coba, ada enggak yang menyesal di depan? Ada enggak yang menyesal di depan? Ada. Nonton kambing, diseruduk kambing, wah menyesal di depan. Kan gitu istilahnya kan. Jadi hadirin para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang saya cintai, seperti itulah kita pentingnya masalah ibadah. Kita di Indonesia merantau, masya Allah, merantau ya, enggak selamanya kita akan balik. Kalau kita dari Jawa merantau ke sini akan balik enggak? Kalau kita merantau pulang nggak bawa bekal gimana itu? Sesat di jalan. Begitu juga kita di dunia yang merantau paling lama 60-70 tahun kalau nyampe. Kadang-kadang sekarang udah 5 tahun, kadang-kadang ada berbrojol udah meninggal. Kita akan balik ke kampung akhirat yang selama-lamanya. Akhirat itu kekal. Akhirat itu kekal. Ada kiamat lagi orang terakhir kok. Jadi akhirat itu kekal untuk selama-lamanya. Yang di surga kekal selama-lamanya. Yang di neraka juga kekal selama-lamanya. Nauzubillah min dzalik. Kembali lagi hadirin yang dimaksud surat masalah anak yatim. Jadi anak yatim ini masya Allah. Jadi kata Rasul, aku bersama orang yang miskin, aku bersama orang yang selalu memelihara, mengasihi anak yatim. Di surga nanti akan bersama-sama seperti tali telunjuk dan jari tengah, dekat. Artinya apa? Dekat. Dekat tuh Nabi sama kita, dekat nggak jauh. Sekarang gini, kalau kamu bersanding, kalau kamu bersanding sama orang yang dicintai, seneng nggak? Masuk dempetan seneng banget. Seneng kan? Begitu juga kita akan berdempetan dekatan sama Rasul nanti ketika kita mau di menyerahkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi itu
Iya, Nabi udah yang cewek aja. itu ya. Surganya Allah Subhanahu wa taala. Videoin doang. Ini kasih Itu ya. kacau nih. Iya, iya, kasih kacau. Jadi Kacau hadirin tak yang soal nih. berbahagia. Jadi mudah-mudahan dengan santunan ini, mudah-mudahan jadi yang menyumbangkan simbasnya masalah harta 1.000-2.000 pas sedikit, mudah-mudahan jadi amal ibadah nanti untuk tabungan kita di akhirat. Amin. Dan juga berkumpulnya di sini, mudah-mudahan juga nanti berkumpulnya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Gimana nih panitia? Saya juga udah capek ngomong nih, udah habis bahannya nih. Nggak biasa ceramah. Nggak biasa ceramah jadi bingung. Godok lagi, godok. Ah, Masya Allah. Apalagi nih ngomong nih. Sama anak-anak yang masih ngaji nih, orang tua udah pada paham. Orang tua udah paham. Jannah apa nama hukumnya? Sedikit nih saya tanya nih, apa nama hukumnya jannah? Bukan artinya, maksudnya dalam makhraj huruf Al-Quran itu artinya apa? Hukum Al-Quran itu jannah apa? Nun bertasydid disebutnya gunnah dengung. Masya Allah, gimana nih? Woi kok ikrar berapa udah Al-Quran belum ngajinya? Hah? Ngacung yang sudah Al-Quran. Jadi kalau ngaji ya maaf nih sedikit masalah nyinggung ngaji ya, masalah waktunya nih agak lama nih. Jadi ngaji itu dikatakan nanti di akhirat yang akan diadili pertama itu bukan yang maling ayam. Bukan yang maling ayam, bukan. Yang ngajinya nggak bener. Tajwidnya nggak bener, panjang pendeknya nggak bener, makhraj hurufnya nggak bener. Ain dibilang A, da dibilang za, ha dibilang ha. Nah, itu udah ngaco tuh. Makanya kepada adik-adik, Masya Allah anak yatim piatu ini masih kecil. Jadi kalau ngaji masih kecil ini biasanya cepat ilmunya nempel di hati. Nah, coba kalau udah gede ngaji. Kalau gede mau sibukkan, apalagi udah tua. Gede udah muda, masalah ingat pacaran lah, lain-lain lah kesibukan. Udah kerja, mikirin kerjaan, apalagi udah punya anak bini. Masya Allah, baru kita sempat ngaji, kalau bener-bener nggak nyempatin mah, bener gak? Makanya lagi kecil ini kesempatan, karena ilmu mah nggak bakal hilang. Kalau udah kecil ini paham, insya Allah nanti juga udah gede bakal ingat. Istilahnya badung juga nggak badung jauh-jauh, nakalnya juga nggak nakal parah. Kalau emang kecilnya udah ada modal dasar yang kuat, itu. Ya. Ini pada ngaji nggak mas ini? Pada ngaji? Kalau masalah ngaji mah di mana aja ya, Masya Allah. Yang penting kita dikasih kesempatan. Jadi ngaji ini penting. Ngaji ini penting. Jadi kita nanti kalau seandainya udah gede, dengerin. Kalau udah gede nih, udah gede. Terus mungkin kita hidup di hutan, kita mana tahu kan 5 tahun, 50 tahun kemudian, apa 100 tahun kemudian kita dunia nih, kita nggak tahu seperti apa. Kalau kita ngaji, kalau kita ngaji, bisa ngaji nih, punya anak kita nggak usah repot-repot, ajarin aja anak, nggak usah suruh konsono, apalagi suruh bayar nggak punya duit, Masya Allah. Jadi dari kitanya sendiri yang harus bisa ngajarin. Nah kalau kita istilah orang tua bisa ngajarin anak, kita nggak usah repot-repot gitu. Terus kembali lagi ke masalah anak yatim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak yatim ini tanggungan kita bersama. Jadi dari semenjak ditinggal oleh orang tuanya sampai kapan? Yaitu nyampe berakhir balik sekitar 15 tahun, itu tanggungan kita bersama. Kita sama-sama. Jadi nyantunin anak yatim itu dikatakan jangan cuma setiap tanggal 10 Muharram saja. Karena apa? Anak yatim juga ingin makan sehari-hari sama seperti kita. Makanya kata Nabi, barang siapa yang selalu menyantuni anak yatim, menyayangi anak yatim, kebutuhannya dipenuhin, nanti di surga bersama-sama aku. Masya Allah, mau nggak? Mau nggak? Insya Allah ya. Insya Allah sama-sama kita doakan.
Jadi mungkin sedikitlah hikmah dari masalah apa santunan anak yatim piatu. Udah ya ketua ya, panitia cukup. Tuh. Ya, saya juga bahan ceritanya udah bingung. Kalau nggak pernah ceramah begini nih. Jadi kali lagi lupa kadang. Kalau sebelum ceramah mah nih, wah kayaknya lanjutnya ke sini nih. Tapi setelah berdiri di depan orang yang banyak ilmunya nih, seperti ini, Masya Allah, jadi bingung saya. Bingung. Benar, bingung nggak pernah belajar seperti ini. Bukan Garut, saya Tasik. Iya. Tasik di pinggir. Tasik juga. Jadi alhamdulillah hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, anak adik-adik sekalian yang saya cintai, mudah-mudahan dengan adanya acara ini Allah Subhanahu wa taala meridhai kita. Amin ya Allah alamin. Jadi kita jadi saksi, mudah-mudahan di akhirat nanti kita bisa bersama-sama di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini ngomong masalah surga. Di mana adanya surga? Siapa namanya yang baju biru? Surga di mana? Coba pakai ibu. Coba liatin, ada enggak? Hah? Seperti apa? Maksudnya kalau surga di telapak kaki ibu itu bukan surga dalam telapak kaki ibu di bawah, diinjak-injak. Jadi intinya kita sama hormat sama orang tua. Birrul waliden. Birrul waliden. Jadi ridhonya Allah Subhanahu wa taala itu ada di orang tua. Kalau seandainya orang tua nggak ridho, Allah ridho enggak? Makanya jangan coba-coba ngelawan sama orang tua. Kalau orang tua nggak ridho, kamu nggak bisa masuk surga. Orang tua itu keramat, masya Allah. Orang tua itu keramat, makanya jangan lawan. Kalau nggak jadi pengin orang soleh, nah minimal kita jangan megelin sama orang tua, jangan melawan sama orang tua. Apabila anak Adam mati, putuslah semua amal ibadahnya kecuali berapa? 3. Kecuali 3. Ini perasaan di dompet ini ada gocap nih, kayaknya bisa yang jawab nih. Terus ini tapi anak-anak nih. Ada gocap. Jadi kalau seandainya mati anak Adam, putuslah semua amal ibadah kecuali 3. Yang pertama, apa? Zikir. Yang pertama ilmu yang bermanfaat. Yang kedua apa? Yang pertama ilmu yang bermanfaat. Yang kedua anak yang masa anak berbakti. bang soleh mau udah meninggal. Anak bang soleh, jangan anak bang soleh, anak yang soleh maksudnya itu ya. Jadi anak soleh. Nah anak soleh ini masya Allah, orang tua udah gak ada, orang tua nggak ada, didoain minimal setiap malam Jumat. Siapa yang suka ngodain orang tua setiap malam Jumat minimal siapa? Jadi suka ngedoain nggak? Apa doanya? Ya, jadi anak soleh itu anak yang selalu mendoakan kepada orang tuanya. Orang tuanya udah meninggal nih, masa Allah bacain Yasin setiap malam Jumat, lupa Falaq Binas, itu ya, jangan lupa. Kasihan sama orang tua. Dikatakan apalagi malam Jumat nih, kalau setiap malam Jumat ini para ahli kubur ini keluar dari kuburnya mencari orang yang selalu mendoakan. Kalau anaknya solehnya selalu mendoakan, jadi orang-orang ahli kubur ini selalu gembira pulang ke kuburnya. Kalau pulang ke kubur nggak didoain sama orang yang hidup, sama orang yang soleh, masya Allah. Jadi sedih masuk ke dalam kubur itu. Ya, paham? Nah, untuk anak-anak terutama di kolong punggung masa depan ya, masa depan. Jadi seandainya ayolah selagi masih muda, kita sama-sama belajar menuntut ilmu. Selagi siap, selagi muda, selagi sehat. Kalau udah tua, udah sakit, masa banyak gangguan. Mungkin itu adanya.
Ustaz, Ya, nanya nih. ya, ya. Saya kan anak yatim. Aduh, berat itu udah gede itu mah. Nah, bagaimana cara minta redonya Hah? kepada orang tua? Orang tuanya sudah meninggal. Cara apanya? Minta redo. Oh, minta ridho. Iya. Jadi di samping kita berdoa, umpamanya salah satunya kita beramal kemana nih atas nama orang tua, seperti itu salah satunya. Insya Allah nyampe. Jadi orang tua kita ingin beramal sama orang tua nih, tapi orang tuanya udah meninggal. Ya kita beramal, selain berdoa kita beramal apa kemana kita masukin dari atas nama orang tua, insya Allah nyampe. Kalau minta redo mau kawin lagi, Hah? Ya bisa minta ridho kalian lagi, asal syaratnya apa? Istrinya yang pertama ngasih. Itu kalau nggak ngasih jangan, namanya numpat itu nggak boleh ya. Ini bercanda aja ya, anak kecil dengerin orang tua ini. Dia mana orang tua ini. Hadirin yang sama-sama di Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu, bapak-bapak, adik yang saya cintai, mungkin sedikit inilah yang masalah tentang anak yatim. Jadi mohon maaf apabila ada kekurangan, ada yang menyinggung perasaan bapak-bapak, ada yang kesinggung nggak? Kalau ada yang kesinggung itu juga bukan maksud saya untuk menyinggung, jadi mohon dimaafin nggak ada deh. Ya Allah, sebentar lagi kita mau menjelang Ramadan ya. Ini waktunya masalah belum dibahas masalah Ramadan nih. Udah siap masalah Ramadan belum? Udah siap? Udah siap insya Allah. Nah, insya Allah ya, mudah-mudahan kita sebentar lagi akan Ramadan dikasih kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Kita bisa lancar menjalankan bulan suci Ramadan, bisa menjalankan ibadah yang lainnya dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, kita selalu sehat walafiat. Amin. Mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Kita sama-sama kita doakan. Amin. Allah ya rabbal alamin. Demikian yang saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulang kan ilmunya banyak ya. Barangkali ada yang وبارك وسلم ورد الله تبارك وتعالى صحابة سيدنا رسول الله أجمعين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نرجع عادي من الشاكرين حمدا لله بيعطينا المجيد. آمين. ربنا لك الحمد لك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات. آمين. وتحفظنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات. آمين. وتبلغنا بها الصلوات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. آمين. اللهم ربنا تقبل واسع وما قرناه من القرآن العظيم وما حلنا وما سبنا وما استكبرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. آمين. هدية وسيلة ورحمة نجيلا بركة سمينا ولا في دين وسكينة ورحمة عليه من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإلى حضر إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين الصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمحسنين. Yang malaikat yang mukarrabin qadir jairani umma minal muslimat wal mu'minina minhum rahmatika ya amin umma la ruizan orang orang jadin orang kasio umma ila sakajiyat min dikar tarqai korama umma ila sakajiyat madarasi ثم إلى رسول أصياب مريما ثم إلى رسول زكاة كتاب زكاة ثم إلى رسول دين سوريا قمني بن فرس ثم إلى رسول فرس بن سبحانه ثم إلى رسول أبو بكر بن أبو بكر ثم إلى رسول علي بن محمد ثم إلى رسول محمد رسول عقيل بن رحمن ثم إلى رسول خالد بن محمد ثم إلى رسول صهيب بن محمد ثم إلى رسول أيوب ياسين بن مريم ثم إلى رسول جسا بن سبي ثم إلى رسول أجل بن ليون ثم إلى رسول جاد Artini bin Duduk, Mara Rasul Hadir bin Miksan, Tumara Rasul Habijan bin Miksan, Tumara Rasul Nifakir bin Habijai,
ثمرة نعمة بالناجة ثمرة نعمة مهني ثمرة منى بنت ميمون ولجميع المسلمين والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزوله واجعل الجنة مثواه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزوله واجعل الجنة مثواه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزوله واجعل الجنة مثواه اللهم اغفر لأهل الكفور من أهل لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وبركة في الرزق وتبارك ومغفرة بدل وترمة الموت اللهم حبن علينا في سكرات الموت النجاة من النار وعافينا رزقا اللهم افتح لنا باب الخير وباب البركة وباب النعمة وباب الرزق وباب القوة وباب الصحة وباب السلامة وباب العافية والجنة اللهم انا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شيء لا تضر من نجاك فلا من إلا فرجت ولا حاجة هي ذكرت إلا قضيت يا أرحم الراحمين اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا الحق حق ورزقنا اتباعه والباطل باطل ورزقنا اجتنابه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وفقنا الرحمن الرحيم اللهم ثبتنا بالإيمان اللهم ثبتنا بالتوحيد اللهم ثبتنا بالمعرفة اللهم ثبت على دين الإسلام من الدنيا للدار الآخرة دعهم به سبحانك اللهم وتحيتهم بها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.